Sabehi me piyehi manapehi nana bawo wina bawo ti. Yang artinya semua yang kita anggap milik kita, milikku, yang kita cintai, yang kita senangi, pasti mengalami perubahan-perubahan terus-menerus dan terpisah pada suatu saat dari kita. Ibu, bapak, dan saudara, memang ada pertanyaan. Apakah tidak boleh, Bante, kita mencintai utamanya terhadap keluarga kita atau menyenangi sesuatu? Bukankah itu hal yang wajar? Benar, ibu, bapak, dan saudara. Tetapi pada saat kita mencintai keluarga kita atau seseorang, pada saat kita mulai menyenangi sesuatu, perlahan-lahan terus-menerus kecintaan dan kesenangan kita itu tumbuh. Sebenarnya penderitaan sedang kita mulai. Karena nanti, kalau yang kita cintai atau yang kita senangi itu berubah, dan pasti berubah, juga terpisah dari kita akan sangat kecewa, sedih, dan itulah penderitaan. Memang, pada waktu kita mencintai seseorang atau menyenangi sesuatu, termasuk kondisi yang sangat kita senangi, kecocokan, kenyamanan, pelan-pelan, terus-menerus, kecintaan dan kesenangan itu menjadi kelekatan. Yang melekat itu kalau berubah, dan sekali lagi pasti berubah, terpisah dari kita, akan menimbulkan gejolak batin, emosi, yang menimbulkan kesedihan, kekecewaan, penderitaan. Oleh karena itu, ibu, bapak, dan saudara, berbahagialah kita kalau kita mempunyai dan melatih diri dengan kesadaran. Pada saat kesadaran itu muncul pula lah pengertian yang jernih yang sering disebut dengan sampajanya. Pada saat kita mulai menyenangi, pada saat kita mulai mencintai, kalau ada kesadaran, kalau ada pengertian yang jernih, ada wisdom, ada kearifan, bahwa yang kita cintai dan yang kita senangi ini pasti mengalami perubahan. Pada saat itu kita mulai bersiap menghadapi perubahan dan keterpisahan. Sehingga kalau yang kita cintai dan yang kita senangi itu berubah dan terpisah dari kita, meskipun kita belum tenang dan seimbang, kita tidak terlalu bersedih. Kita tidak sangat menderita. Karena kita sudah melatih diri dengan kesadaran dan dibekali dengan pengertian yang benar. Sehingga kalimat segala yang kita anggap menjadi milikku, yang ku cintai dan ku senangi, nana bawo, wina bawo, akan mengalami perubahan terus-menerus.
akan terpisah dari diriku, harus atau sebaiknya direnungkan berulang-ulang kali. Hal itu termasuk melatih sati kesadaran dan memperkuat sampajanya, pengertian yang jernih untuk menghadapi perubahan dan keterpisahan kita dari segala hal yang kita cintai, yang kita senangi, keluarga kita, kolega kita, benda-benda yang kita anggap menjadi milik kita, atau lingkungan yang memberikan kenyamanan pada kita. Itu adalah perenungan yang seharusnya direnungkan berkali-kali untuk memperkuat mental kita, untuk mencerahkan batin kita. Dan masih ada satu lagi, yaitu semua orang, bahkan semua makhluk akan menerima akibat dari perbuatannya masing-masing, atau akibat dari karmanya sendiri. Tetapi sebelum saya melanjutkan dengan perenungan berulang-ulang yang perlu kita renungkan yang kelima ini, saya ingin menceritakan suatu kisah yang sederhana tetapi amat menarik. Ada pesan moral dari kisah sederhana ini. Dengan kisah itu, maka pengertian Dhamma yang kita terima menjadi lebih konkret. Tidak hanya konseptual semata-mata. Artinya lebih mudah untuk dicerna dan lebih mudah untuk diingat. Ada seseorang yang belajar di satu negara kecil untuk mengambil S2 selama kurang lebih 2 tahun. Setelah selesai menempuh S2, pelajar ini ingin mencari pengalaman di negara kecil itu, tetapi negara ini sangat teratur. Pengalaman bekerja sebelum pulang ke negara ibunya, ke tanah airnya. Dia mulai melamar di perusahaan-perusahaan kecil, juga di perusahaan-perusahaan besar. Keluar masuk, bahkan di rumah-rumah pribadi. Tetapi tidak satu pun yang mau menerima pelajar yang baru lulus S2 yang kita sedang mengikuti kisahnya ini. Masuk ke tempat ini ditolak, masuk ke tempat itu ditolak, meskipun sudah diwawancarai, diminta data-datanya, data pribadinya, kemudian kelulusannya dan lain-lain. Setelah menunggu beberapa hari ada surat penolakan, terus begitu. Dia sangat sedih tetapi juga sangat jengkel. Apakah negara ini sangat diskriminatif? Karena saya bukan warga negara di negara ini. Bahkan menurut undang-undang di negara ini, orang-orang pendatang sekalipun bukan warga negara bisa dengan bebas bekerja. Apa kekurangan saya? Di mana letak
ketidakmampuan saya sehingga saya ditolak oleh semua tempat yang saya datang melamar. Mereka tidak memberikan alasan yang spesifik, hanya mereka menolak demikian saja. Meskipun sudah ada wawancara, sudah melihat biodatanya, dan lain-lain, dan lain-lain. Sampai akhirnya, sang pelajar yang penuh dengan kemarahan ini datang ke suatu instansi, ke suatu dinas, seperti dinas pengaduan sosial masyarakat. Dia datang dan menceritakan semua kegagalan yang dia alami. Apa kekurangan dia? Apa mungkin hal-hal yang tidak sesuai? Sehingga lamaran dia selalu ditolak. Instansi itu, lembaga itu meneliti segala sesuatu tentang diri pelajar itu. Kemudian memberikan penjelasan. Begini saudara, di dalam catatan kami yang telah kami telusuri, saudara berkali-kali menggunakan fasilitas atau kendaraan umum. Apakah itu bus, kereta api listrik, termasuk Anda mendatangi tempat-tempat rekreasi, Anda tidak membayar. Terkejutlah pemuda ini, pelajar ini. Kemudian dia mengatakan, ya, tetapi pada waktu itu saya kelupaan membawa uang kecil. Kisah ini beberapa tahun yang lalu, di mana memasuki transportasi umum dan tempat-tempat rekreasi belum menggunakan kartu yang ada chipnya. Pada waktu itu masih memasukkan koin atau uang di kotak tertentu, termasuk naik bis, kereta api listrik, dan kendaraan umum yang lain. Ofisier petugas ini mengatakan, ya saudara, kalau saudara lupa membawa uang dan pada waktu menggunakan fasilitas umum itu, uang itu harus pas. Tidak ada kembalian karena tidak dijaga oleh petugas. Jadi dia memasukkan uang itu selesai. Ofisier atau petugas ini mengatakan, ya saudara, kalau saudara lupa barang 1-2 kali, tentu kami memaafkan. Tetapi saudara melakukan itu sering kali, hampir 1 tahun, ratusan kali. Karena saudara, ibu bapak sekalian, di transportasi umum, di tempat-tempat rekreasi umum itu ada monitoring televisi yang bisa merekam siapa saja yang masuk keluar di kendaraan umum itu, siapa saja yang datang ke tempat rekreasi itu, termasuk yang tidak membayar. Kecewalah pemuda ini, tetapi itu kenyataan. Dia tidak bisa memungkiri. Awalnya memang dia lupa membawa uang, tetapi dari pengalaman yang lupa membayar itu, dia keluar dari transportasi umum dengan selamat. Tidak ada yang menegur, tidak ada yang memberikan sanksi. Dia mengulangi kembali untuk kedua kalinya, sengaja, bukannya lupa membawa uang. Ketiga kali, keempat kali, kelima kali, lolos terus. Dia merasa
nyaman. Dan dia ulangi berkali-kali hampir selama 1 tahun. Tidak hanya di bis umum, kereta api listrik umum, tetapi juga di tempat-tempat rekreasi. Padahal apa yang dia lakukan itu direkam semua. Itulah yang membuat dia tidak bisa diterima pada waktu melamar pekerjaan dimanapun. Sekalipun mungkin dia anak yang pandai dengan dibuktikan hasil akhir dari studinya itu. Tetapi dia mempunyai perilaku, habit, kebiasaan atas perbuatan yang tidak baik. Lalu anak ini mengatakan, pemuda ini mengatakan, baiklah, kalau begitu saya mau pulang ke negara saya sendiri saja. Ofisier petugas itu mengatakan, tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Ini bukan negara saya akan pulang ke negara saya sendiri. Anda harus membayar berapa ratus kali biaya yang Anda tidak bayar. Dan denda. Kalau Anda tidak membayar hutang-hutang Anda dan denda Anda tidak bisa diperpanjang visa Anda juga tidak bisa meninggalkan negara ini. Anda bisa terkena urusan dengan pengadilan. Ibu, bapak, dan saudara. Itulah akibat dari perbuatan buruk. Tidak membayar fasilitas umum. Meskipun sedikit. Tetapi keburukan itu dilakukan berkali-kali. Sehingga akhirnya dia harus membayar sangat banyak ditambah dengan denda. Dan nama dia sudah di blacklist di negara itu. Mendengar kisah ini, mendengar cerita ini, banyak yang memberikan komentar, nah, kena karma dia. Kena karma dia. Dari komentar yang diberikan oleh orang-orang yang mendengar kisah ini, nah, kena karma dia. Orang-orang ini yang memberikan komentar ini mempunyai persepsi bahwa karma itu hukuman. Nah, kena karma dia. Rasain. Ibu, bapak, dan saudara. Dulu ada pejabat tinggi yang melakukan korupsi, lolos, tetapi akhirnya terkena urusan dengan aparat. Pejabat ini kemudian pura-pura sakit masuk rumah sakit. Pada saat akan ditangkap di rumah sakit, karena ketahuan dia berpura-pura sakit, dia kabur dari rumah sakit dan sengaja mobilnya ditabrakkan di tiang listrik. Mobilnya hancur di depan sedikit. Kemudian sang koruptor ini seolah-olah kepalanya bengkak sebesar lemper dan kemudian diperban. Tetapi aparat penegak hukum juga mengerti segala tipu muslihat ini. Sang pejabat tinggi ini akhirnya ditangkap juga dan ditahan. Setelah lolos dari perilakunya yang buruk, korupsi yang sudah lama. Masyarakat kemudian memberikan komentar, nah sekarang kena karmanya dia. Tahu rasa dia, sekarang dia kena karmanya. Ibu, bapak, dan saudara. Komentar ini sering kita dengar di masyarakat. Kena karmanya dia. Atau kalau seseorang melihat
ada temannya atau ada orang lain melakukan kejahatan berkali-kali, orang itu juga berkomentar, apa dia tidak takut karma? Nanti kalau dia kena karmanya, baru dia merasakan sengsaranya. Komentar ini sebenarnya tidak tepat, Ibu, Bapak, dan Saudara. Menggunakan karma seolah-olah sebagai hukuman atau kutukan. Nah, kena karmanya dia. Apa dia tidak takut dengan karmanya, dengan karmanya itu? Saya ingin meluruskan. Tetapi juga ada komentar sebaliknya yang tidak sesuai juga. Ada seseorang yang melakukan usaha dagang, menjual barang-barang kecil-kecilan. Suatu hari di masa pandemi ini, dia mendapatkan order yang cukup banyak, tetapi pasokan lambat. Dia susah. Tiba-tiba pasokan itu lancar kembali, dan dia berkomentar di WA-nya, karma baik, hari ini pasokan lancar. Yang lain lagi, seseorang bekerja di tempat yang sangat sesuai, cocok dengan kepandaian dia dan suasana lingkungan yang dia alami juga baik. Dia mengunggah statusnya dengan mengatakan, karma baik, saya bisa bekerja di lingkungan yang saya sukai. Ini pun juga tidak tepat, Ibu, Bapak, dan Saudara. Seolah-olah karma baik itu sinonim dengan nasib baik. Nasib baik, pasokan hari ini lancar. Oh, nasib baik, saya bisa bekerja di tempat yang sesuai. Padahal, Ibu, Bapak, dan Saudara, arti karma itu adalah perbuatan. Guru Agung Buddha Gautama bahkan menyatakan bahwa kehendak itu sudah karma. Jadi kalau Anda mempunyai kehendak, mempunyai niat, meskipun itu belum dijelaskan, belum dirundingkan atau dibicarakan, belum dilakukan, itu sudah karma. Jadi karma itu bukan nasib, bukan hadiah, bukan pahala, bukan kutukan, bukan juga hukuman. Karma bahasa Sanskerta atau kamma double M bahasa Pali artinya perbuatan. Perbuatan itu ada perbuatan yang baik, ada perbuatan yang buruk. Kalau perbuatan yang buruk seperti pemuda pelajar yang tidak mau membayar fasilitas umum itu, maka akibat karmanya atau buah karmanya dia tidak bisa mendapat pekerjaan. Akibat karmanya yang lain, dia harus membayar hutangnya dan denda. Dan di blacklist tidak bisa masuk ke negara itu lagi. Sedangkan seseorang yang berdagang kemudian mendapatkan pasokan yang cukup atau bekerja di tempat yang sesuai, itu juga akibat karma. Dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kebajikan, sehingga pada waktu dia membutuhkan pasokannya datang cukup dan dia mendapatkan tempat bekerja yang sesuai. Itu akibat karma atau buah karma. Bukan karma baiknya. Karma baik itu adalah perbuatan baik. Karma baik sayalah
Syukur karma baik saya bisa bekerja di tempat ini yang saya cocok. Karma baik apa? Kalimat itu menjadi benar kalau dia menggunakan ungkapan karma baik saya berbuah, sehingga saya bisa bekerja di tempat yang saya cocok. Karma baik saya berbuah. Pada waktu saya menunggu pasokan karena banyak permintaan, pasokan datang tepat waktunya. Jadi, Ibu, Bapak, dan Saudara, karma adalah perbuatan yang dimulai dari kehendak. Ada kehendak yang baik, ada kehendak yang buruk. Setelah seseorang mempunyai kehendak, kemudian muncul atau timbul dalam pikirannya, mengolah kehendak itu. Bisa dilanjutkan dengan ucapan atau dengan perbuatan. Perbuatan yang baik adalah perbuatan yang berguna untuk dirinya sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Tidak hanya salah satu pihak. Perbuatan yang buruk, perbuatan yang merugikan dirinya sendiri dan mengorbankan orang lain. Kalau hanya menguntungkan, bermanfaat untuk dirinya tetapi merugikan orang lain, itu perbuatan buruk. Demikian juga sebaliknya. Ibu, Bapak, dan Saudara. Oleh karena itu, sebenarnya di dalam perenungan dalam bahasa Pali itu disebutkan Sabe sata kama saka kama dayada kama yoni kama bandu kama pati sarana. Karmaku, perbuatanku itu adalah milikku sendiri. Sabe sata kama saka kama dayada. Perbuatanku itu adalah warisan untuk diriku, atau dengan kalimat yang lain, aku adalah ahli waris dari perbuatanku sendiri. Aku mewarisi perbuatan. Siapa pewarisnya? Pewarisnya adalah diriku sendiri. Karma yoni, aku terlahir juga dari karmaku sendiri. Karma bandu, aku bersaudara dengan karmaku sendiri. Kama pati sarana, aku terlindung atau aku bergantung dari karma perbuatanku sendiri. Yang kamang karisanti kalianang wa papakang wa. Apapun karma yang ku perbuat, kalianang wa papakang wa, yang kaliana yang baik, yang papa yang buruk, tasak dayada bawis santi atau tasak dayado bawis sami. Itulah yang akan menjadi warisanku. Ibu, Bapak, dan Saudara. Kalau kita mengerti hukum karma, sebenarnya bukan hanya cocok. Karena pengertian terhadap hukum karma itu logis, masuk akal. Tidak hanya itu. Apakah nilai moral? Dengan kalimat yang lain, apakah moralitas yang bisa kita petik, yang berguna untuk kita dengan mengerti hukum karma? Karma apapun yang kuperbuat, kalianang wa papakang wa, yang baik maupun yang buruk, itu akan menjadi warisanku. Yang baik akan berbuah kebaikan, yang buruk akan berbuah keburukan. Monitoring hukum karma tidak mungkin salah. Monitoring negara kecil yang saya ceritakan di depan bisa merekam,
Pelajar yang tidak mau membayar ratusan kali di fasilitas umum, monitoring hukum karma juga akan merekam semua perbuatan kita. Yang kecil, yang besar, yang baik, yang buruk, tidak mungkin salah. Apakah moralitas yang berguna bagi kita kalau kita mengerti hukum karma? Dan bagi umat Buddha, hukum karma itu adalah keyakinan. Salah satu yang diimani oleh semua umat Buddha. Semua perbuatan yang baik maupun yang buruk akan berakibat, dan akibat itu akan menjadi warisan bagi masing-masing yang melakukan. Kebaikan akan berbuah atau berakibat kebaikan, sedangkan keburukan akan berakibat keburukan juga, atau penderitaan. Pesan moral atau moralitas yang berguna untuk kita adalah yang pertama, kalau kita mau mengakui semua yang datang, yang kita rasakan suka atau duka adalah akibat dari karma kita, utamanya yang tidak menyenangkan, maka hal itu akan meredam kebencian kita terhadap orang lain. Karena apapun yang diperlakukan orang lain kepada kita, yang kita merasa tidak senang, itu sesungguhnya adalah akibat dari karma kita sendiri yang sedang berbuah. Buah karma, akibat karma bisa terjadi spontan, tidak dalam hitungan hari, bisa terjadi setelah beberapa bulan, tetapi bisa terjadi setelah beberapa tahun. Ibu, bapak, dan saudara, sebenarnya kalimat menerima akibat karma, terimalah akibat karma, terimalah akibat karmamu, tidak begitu sesuai. Karena apa? Seseorang mau menerima akibat karmanya sendiri atau tidak, akibat itu tetap datang pada kita. Kita tidak mau menerima, tetap datang pada kita. Pelajar itu mau mungkir bahwa dia tidak pernah tidak membayar fasilitas umum, dia mau mungkir, silahkan. Tapi akibatnya tetap kena. Dia diusir, visa tidak diperpanjang, dan dia harus membayar denda. Karena ada rekamannya. Demikian juga akibat karma. Kita tidak bisa untuk tidak menerima. Dan kita tidak usah dianjurkan, terimalah karmamu, pasti datang. Meskipun kita tidak ingin menerima akibat karma-karma yang buruk, yang berupa kesedihan, penderitaan, pasti datang. Yang menjadi persoalan adalah bukannya menerima atau tidak menerima, tetapi mengakuilah. Mengakuilah bahwa itu akibat karma kita. Karena dengan mengakui, kita tidak dendam pada orang lain. Kalau orang lain berbuat buruk, menipu kita, memaki-maki kita, kita mengakui itu adalah akibat karmaku yang sedang berbuah. Tidak usah malu, ibu, bapak, dan saudara. Mengakui dalam hatinya masing-masing, di pikirannya masing-masing. Tidak usah diucapkan, tidak usah ditulis juga, tidak usah diceritakan kepada yang lain, termasuk kepada keluarganya, tetapi mengakui untuk dirinya sendiri. Karma burukku sedang berbuah. Memang akibat karma buruk itu tidak akan jatuh dari langit begitu saja. Ada orang atau situasi atau bencana alam yang menjadi penyebab sehingga karma buruk itu berbuah. Nah, orang yang melakukan hal-hal yang buruk kepada kita itu sedang
membuat karma baru yang buruk. Kita yang mendapat perlakuan yang buruk itu, kita sedang memetik. Bahasa Jawa, ngunduh akibat perbuatan kita yang buruk. Lalu bagaimana reaksi kita? Reaksi atau respon kita itulah karma baru yang kita lakukan. Kalau tidak hati-hati, kita akan melakukan karma buruk juga. Karena karma buruk, perbuatan buruk yang dilakukan orang lain terhadap kita itu seperti pandemi. Pandemi karma buruk itu bisa menular pada kita. Kita ketularan melakukan karma yang buruk juga untuk membalas kepada dia. Mengapa bisa tertular, Bante? Karena kita alpa untuk mengakui bahwa akibat yang buruk itu adalah akibat karmaku sendiri. Kalau kita ingat karena kita mempunyai kesadaran, cukup pengertian kita bahwa apa yang tidak menyenangkan yang saya terima itu adalah akibat karma saya sendiri. Saya atau kita tidak dendam kepada orang yang berbuat buruk itu. Bahkan secara alami kasihan. Orang itu sudah membuat karma yang buruk. Suatu saat nanti dia akan memetik akibat karma yang buruk itu berupa keadaan atau perlakuan yang tidak dia senangi. Sebagai satu contoh, kalau orang mengatakan kepada kita, kepada saya misalnya, kamu sih kayak kerbau, kayak kebo. Kalau bahasa Jawa mungkin lebih tajam, koyok kebo. Nah, kalau pada saat itu ada sati kesadaran, ada sampajanya pengertian yang jernih, saya menyadari karma buruk sedang berbuah. Pasti karma buruk saya. Ini bukan hukuman, ini bukan kutukan, tetapi dia tiba-tiba mengatakan saya seperti kerbau, ini tentu karma buruk saya sedang berbuah. Tidak mungkin kalau tidak ada sebabnya. Umpatan itu ditujukan pada diri saya. Maka dengan mengakui saya tidak membenci dia. Kebencian itu lerem itu mengendap, turun. Nah sekarang respon saya adalah karma saya yang baru. Bagaimana respon saya? Saya membalas memaki. Kalau tidak ada sati, tidak ada kesadaran, tidak ada sampajanya, tidak ada pengertian yang benar, saya bisa saja membalas memaki. Anda juga sesama manusia, kebo juga. Karma buruk yang baru saya lakukan kepada dia, yang didorong oleh kebencian. Tetapi sekali lagi, kalau ada sati, ada kesadaran, ada pengertian yang benar, saya kemudian menoleh ke belakang. Saya sih tidak punya ekor. Saya bukan kebo. Salah alamat dia mengatakan saya kebo. Selesai. Saya tidak melakukan karma buruk yang baru. Benar karma yang buruk, buah karma yang buruk berbuah. Sedang berbuah, saya terima. Tapi respon saya, reaksi saya, tidak memancing saya tertular oleh pandemi karma yang buruk. Membalas dia dengan kalimat yang sama dengan kebencian. Ibu, bapak, dan saudara, janganlah membenci kepada siapapun yang melakukan keburukan kepada kita. Apakah bisa, Bante? Bisa, kalau mau berlatih. Tidak hanya menambah pengertian, tetapi juga melatih kesadaran.
Dia mengatakan kerbau pada saya, mungkin pikirannya sedang kalut, sedang diliputi kebencian. Semua orang sebelum mencapai kesucian, pada waktu atau selama masih ada kotoran batin, kilesa di dalam, timbunan dari yang lampau, yang belum bersih, kemudian terpancing, bisa melakukan hal-hal yang buruk. Tetapi orang itu tidak selamanya berbuat buruk. Suatu saat dia akan melakukan hal yang baik. Bahkan suatu saat dia akan menjadi lebih baik dari sekarang. Apa toh yang tidak bisa berubah di alam semesta ini? Semua bisa berubah. Kalau ada seseorang melakukan keburukan kepada yang lain atau kepada kita, mungkin sekelompok orang, mungkin lembaga, institusi, atau yang lain. Janganlah memberikan stigma. Stigma itu cap. Dia buruk. Saya tidak akan mau berhubungan lagi. Apalagi berhubungan. Melihat saja saya tidak mau. Kalau berdekatan saya akan memalingkan kepala dan membuang ludah. Saya tidak akan mau bertemu lagi. Bahkan sampai hidup yang akan datang. Alangkah besarnya kebencian orang ini. Itulah yang dikatakan stigma. Memberi stempel kepada seseorang, kepada kelompok orang, kepada lembaga, kepada institusi, kepada organisasi, bahwa sekali dia berbuat buruk diberikan stempel buruk untuk selama-lamanya. Menghukum dia dengan diberi stigma buruk. Sebetulnya tidak hanya menghukum dia. Stigma buruk itu menghukum diri orang yang memberikan stempel itu dengan kebencian. Kebencian terhadap orang itu, kelompok itu, organisasi itu memenjara dia sampai kapan entah tidak tahu. Adalah kewajiban agama, ajaran agama. Kewajiban umat beragama juga. Kalau mengetahui atau berhubungan dengan orang-orang yang berbuat buruk kepada dirinya atau kepada yang lain, sekelompok orang atau organisasi atau lembaga yang berbuat buruk, kalau mampu berusahalah untuk membuat perbaikan. Ajaran agama mempunyai kewajiban membimbing semua orang menjadi lebih baik, ke arah yang lebih baik. Umat beragama pun mempunyai kewajiban moral atau tanggung jawab moral. Tidak hanya membimbing anak-anaknya, keluarganya, koleganya, kenalannya, tetapi siapa saja yang dia mampu untuk menjadi yang lebih baik. Lebih baik dan lebih baik. Tidak menjadi hakim. Agama bukan mengadili, memutuskan, memberikan stigma, dia buruk selama-lamanya. Tidak benar. Segala sesuatu bisa berubah. Tetapi Bante, orang baik kan juga bisa berubah. Yang dulu rendah hati, suka menolong, jujur. Kemudian, suatu ketika berbuat yang buruk. Benar ibu bapak dan saudara, tidak salah. Sekali lagi selama masih ada kotoran batin, emosi-emosi yang buruk, begitulah bahasa yang lebih mudah. Terpancing, kesadaran absen, pengertian juga menjadi tersingkir karena tidak ada kesadaran. Maka orang baik itu kilaf, melakukan yang buruk. Tetapi apakah selamanya dia melakukan hal-hal yang buruk? Tidak. Kita memahami itu, kita memaklumi itu. Bahwa keburukan itu bukan abadi.
Kita senang kejujuran, kita senang melakukan kebaikan. Kita senang bertanggung jawab, tetapi sekali lagi, jangan membenci melihat orang yang tidak jujur. Kita senang melakukan kebaikan, tetapi jangan membenci kalau menyaksikan orang berbuat yang buruk. Kita senang bertanggung jawab, tetapi jangan membenci, jangan memusuhi orang yang tidak punya tanggung jawab. Karena membenci, memusuhi itu adalah kebencian. Dan kebencian adalah kejahatan juga. Kalau begitu Bante, bukankah kita ini mentolerir, permisif. Permisif itu artinya masa bodoh. Membiarkan hal-hal yang buruk terjadi, korupsi terjadi, ketidakjujuran terjadi, kemalasan terjadi. Oh tidak, Ibu Bapak dan Saudara. Kita tidak suka ketidakjujuran, kita tidak suka kecurangan. Kita tidak menyenangi kemalasan. Kita tidak menyetujui perilaku yang tidak bertanggung jawab. Kita tidak senang tindak korupsi. Perbuatan-perbuatannya itulah yang kita tidak suka, tetapi tidak ada alasan membenci, apalagi ingin menghancurkan orang itu. Membenci atau menghancurkan orang jahat adalah kejahatan juga, harus diingat. Tetapi membimbing, memperbaiki orang yang jahat, kelompok orang yang dianggap tidak baik, organisasi yang suatu ketika mengambil keputusan salah, dibimbing, diperbaiki, diarahkan menjadi lebih baik, adalah perbuatan yang mulia. Itu adalah tugas ajaran agama. Itu adalah kewajiban moral umat beragama. Kalau yang buruk-buruk dihancurkan, siapa yang tidak pernah khilaf? Siapa yang tidak pernah melakukan hal yang buruk? Siapa yang tidak pernah mengambil keputusan yang salah? Apakah itu dijadikan vonis untuk menghukum dia bahwa dia adalah salah selamanya, buruk selamanya, dan harus dilenyapkan? Kalau sudah lenyap, puaslah kita. Itu kejahatan, Ibu Bapak dan Saudara. Ingat, itu kejahatan. Betapapun Anda tidak menyukai perilaku seseorang itu, apalagi perilaku itu ditujukan atau Anda yang menjadi korban, berusahalah untuk tidak mengharap dia hancur atau celaka. Di dalam Karania Metta Sutta disebutkan, jangan karena marah, sekalipun jangan karena timbul kebencian, mengharapkan orang lain celaka. Mengharapkan orang celaka, orang hancur, itu adalah kejahatan. Kita tidak permisif, kita tidak membiarkan, kita tidak mentolerir kejahatan, tetapi kita tidak menghancurkan orang-orang jahat. Yang kita hancurkan adalah perilakunya dengan diberi bimbingan. Secara halus, secara keras, dengan tujuan memperbaiki mereka, mengajak mereka, meningkatkan mereka ke arah yang lebih baik. Oleh karena itulah Ibu Bapak dan Saudara, mengerti hukum karma, meyakini hukum karma, mengimani hukum karma akan membuat kita tidak mudah terpancing kebencian terhadap orang lain. Karena apapun yang datang pada kita adalah akibat karma kita sendiri. Kita kasihan melihat orang lain yang berbuat atau berperilaku buruk. Tetapi bagaimana kalau hal-hal yang baik datang pada kita, Bante? Pangkatnya naik, usahanya maju, ya itu adalah akibat dari karma baiknya sendiri sedang berbuah. Tetapi buah karma baik itu juga tidak jatuh dari langit. Ada orang, kolega kita, teman kita, famili kita, kenalan kita yang melakukan kebaikan kepada kita. Kebaikan yang kita rasakan itu adalah akibat karma kita sendiri. Tetapi orang-orang yang membawa kebaikan kepada kita itu, kita harus membalas budi kepadanya.
berterima kasih kepadanya. Kalau kepada mereka yang berbuat buruk, kita tidak membenci. Tetapi kalau mampu berusaha membimbing mereka menuju yang lebih baik. Kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita tidak mengabaikan. Karena menganggap kebaikan yang datang itu adalah akibat karma saya sendiri. Tetapi kita menghargai mereka. Karena akibat karma baik itu tidak akan jatuh dari langit begitu saja. Orang-orang yang melakukan kebaikan kepada kita itu, kecil sekalipun kita menghargai. Kita berterima kasih, syukur kita bisa membalas budi. Dengan mengerti hukum karma, berusahalah melakukan kebaikan sekecil apapun. Cerita di atas membayar transportasi fasilitas umum, membayar ke tempat-tempat rekreasi umum, bukan hanya keharusan atau kewajiban, tetapi itu adalah kebajikan, kebaikan juga. Kalau kita bekerja dengan rajin, dengan baik, kemudian atasan kita memberikan pujian, memberikan gaji yang cukup, itu bukan berarti apa yang kita lakukan kemudian habis. Impas karena kita digaji, bukan. Gaji adalah persoalan duniawi. Atasan sudah sewajarnya memberikan gaji, tetapi bekerja dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya adalah kebajikan juga. Membiasakan pikiran kita, membentuk mental kita untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, meskipun hal yang kecil. Dan kesungguhan melakukan hal-hal yang baik meskipun kecil itu ada nilainya. Marilah kita berbuat baik. Yang kecil sekalipun sampai kebaikan yang mungkin kita anggap luar biasa. Karena kebaikan itu berguna, sangat berguna bagi kita. Dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan keburukan seperti tidak membayar biaya yang meskipun kecil, itu menghancurkan orang lain dan lebih-lebih lagi menghancurkan dirinya sendiri. Akhirnya dia harus membayar dalam jumlah yang besar sekaligus dan membayar denda. Kalau dia mempunyai kejujuran pada dirinya sendiri, setiap menggunakan transportasi umum dia membayar, dia tidak perlu dibebani dengan membayar terlalu besar di akhirnya dan membayar denda. Kejahatan sangat merugikan. Kejahatan sangat menghancurkan. Singkiri kejahatan meskipun kecil, meskipun itu dalam pikiran. Banyaklah berbuat baik meskipun itu kecil, meskipun dalam pikiran. Mendoakan kebahagiaan orang lain, memberikan hormat, apalagi berdana, menjaga perilaku, bermeditasi. Karena kebaikan itu sangat-sangat berguna. Bagi orang lain, apalagi bagi diri kita sendiri. Terakhir saya harus menggarisbawahi, jangan membuat stigma. Orang yang berperilaku buruk, jangan selama-lamanya sampai Anda lahir kembali menganggap dia orang buruk. Apalagi membenci kepada dia. Meskipun sulit menjaga diri, tidak mengharap orang lain celaka. Syukur kalau bisa memberikan bimbingan, arahan, supaya dia menjadi lebih baik. Di dunia ini semua tidak kekal. Semoga mereka yang berperilaku buruk hanyalah sementara. Kemudian menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan akhirnya mencapai kebebasan dari semua hal yang buruk. Terima kasih.